Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Hari ini kita akan mulai ibadah kita kembali. Kakak percaya sih kalian pada sehat-sehat di rumah. Kita akan mulai ibadah, ya ibadahnya seperti kemarin kembali yang di rumah masing-masing. Semoga semangat kalian tidak berkurang ya. Persiapkan hati kalian, kita akan beribadah. Kakak persilakan terlebih dahulu untuk bersaat teduh. Amin. Hari ini kita akan beribadah. Teman-teman, mari berdiri. Kita akan menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bisa bangun Tuhan, kami bisa merasakan kasih setiamu lagi Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah Tuhan. Berkatilah dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar ibadah kami Tuhan bisa layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan. Biarlah suara-Mu saja Tuhan yang kami dengar, bukan suara-suara yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdiri. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan
Untuk adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum itu mari kakak undang adik-adik kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kiranya kami mengucap syukur ya Bapa. Kiranya tiada hentinya atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya kami bisa dalam keadaan yang sehat selalu hingga pada hari ini ya Bapa. Kiranya sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati hati dan pikiran kami ya Bapa. Supaya kami benar-benar mengerti dan memahaminya akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkati ibadah ini ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk adik-adik semuanya udah megang Alkitabnya kan? Kalau udah, mari kita buka kitab kita dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Oke. Udah ketemu semua? Mari kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke. Sekarang pembacaan kita dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Nah, di sini kita bisa lihat tokohnya yang di sini ada pertama siapa? Musa. Terus ada Harun dan juga Firaun. Nah, teman-teman, adik-adik, kita bisa tahu dulu. Pertama, Musa tahu dong kisahnya yang terkenal. Nah, Harun itu tahu siapa? Ya, Harun itu adalah kakaknya Musa yang paling tua. Nah, Musa ini dia bertiga bersaudara. Dan Musa ini adalah anak yang bilangnya anaknya paling bungsu sebenarnya. Tapi dalam budaya Israel, anak kedua itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah Firaun, Harun dan Musa. Dan yang punya sebenarnya Musa ini punya kakak yaitu namanya Miriam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk di ayat 7. Nah, tadi dikisahkan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk menghadap kepada siapa? Firaun. Nah, adik-adik, sebelumnya kita baca dulu kisahnya di mana kenapa kok tiba-tiba Tuhan suruh menghadap Firaun. Nah, teman-teman, di sini bangsa Israel sedang menghadapi masa perbudakan. Nah, kenapa bangsa Israel bisa dibudak oleh bangsa Mesir? Padahal kita tahu sebelumnya ada kisah seorang siapa? Yusuf. Kan Yusuf telah berjasa kepada Mesir. Dia telah menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Dan dia, semenjak itu Mesir dan Israel tuh hidup berdampingan. Nah, tetapi teman-teman, kita bisa lihat dulu di pasal 1 ayat 8 itu bunyinya gini, kakak bacanya.
Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah teman-teman, kita bisa tahu nih di sini bahwa ternyata ada seorang raja yang tidak kenal Yusuf dan dia memerintah dengan cara yang tidak baik, teman-teman. Ibaratnya sih kalau di situ kan dibilangnya di sini dia berbuat bijaksana. Sebenarnya enggak, teman-teman. Dia takut karena bangsa Israel ini bertambah banyak. Sehingga dia takut bahwa nanti bangsa Mesir yang akan dimusuhi gitu. Nah, teman-teman, makanya terjadi perbudakan di Mesir. Nah, teman-teman, makanya ketika terjadi perbudakan, Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, teman-teman, kalau kita baca khotbah minggu kemarin, itu sebenarnya ada di mana Musa itu telah menolak, teman-teman. Dia itu hitungannya dia tidak pandai berbicara di depan orang banyak. Tetapi Tuhan menguatkannya. Nah, sampai ketika kedua kalinya Tuhan memanggil terus menghadap Firaun, di sini juga Musa berkata demikian nih. Kita bisa baca di pasal 6 ayat 29. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Maka bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa ketika Musa ini tidak pandai, maksudnya ibaratnya dia tidak bisa berbicara di depan banyak, tapi Tuhan selalu menguatkannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus bicara kepada Firaun, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Nah, teman-teman, ketika Musa ini tidak berani, tapi Tuhan menguatkan. Malahan Tuhan bilang apa? Tuhan mengangkat engkau menjadi apa? Menjadi Allah. Nah, kenapa demikian? Kok Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah? Teman-teman, kita harus pahami dulu bahwa yang dihadapi adalah Firaun. Firaun ini adalah menganggap dirinya sebagai dewa. Nah, sebagai dewa atau ya ibaratnya sebagai Tuhan lah bagi bangsa Mesir. Dan dia menganggap dirinya yang paling berkuasa. Nah, kenapa itu? Karena itulah Tuhan mengangkat Musa ini untuk menjadi Allah. Nah, supaya apa? Supaya Musa ini menjadi percaya diri, teman-teman. Dan dia tidak takut menghadap seorang ya yang kita bisa lihat bahwa dia menganggap dirinya dewa. Nah, ketika sesudah itu Tuhan memberi apa, teman-teman? Kalau teman-teman tahu, dia memberikan tongkat. Nah, tongkat inilah yang menjadi ular, teman-teman. Nah, teman-teman, tema minggu ini adalah Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Nah, teman-teman, pertama kita harus pahami bahwa kita sebagai anak teruna terkadang suka minder, suka takut seperti juga kayak Musa. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu, kita suka bilang, aduh enggak deh. Contohnya di mana? Di sekolah atau di rumah. Ketika kita disuruh sesuatu untuk melakukan pekerjaan, kita merasa diri kita gak bisa, gak mampu, dan merasa minder. Tapi teman-teman, ketika kita percaya, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memperlengkapinya, teman-teman. Tuhan akan memampukan kita
Seperti juga yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Kita bisa lihat bahwa di mana Tuhan ini memperlengkapi Musa, teman-teman. Dia pertama kita bisa lihat Musa diangkat menjadi Allah. Terus Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Dan tongkat inilah yang menjadi teman-teman, yang berubah menjadi ular. Nah, teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bagaimana kita menghadapi tantangan. Setiap rintangan yang kita hadapi. Kadang kita sebagai anak-anak teruna suka takut, suka minder, suka merasa dirinya nggak mampu. Tapi kita belajar. Kakak pun juga kadang suka demikian gitu, teman-teman. Suka minder, suka malu gitu. Rasa malu itu ada, itu manusiawi. Tapi bukan karena rasa malu itu kita tidak mampu. Tapi ketika kita punya rasa malu, ya kita jangan menjadi minder, jadi nggak mau bergerak. Tapi berusaha untuk kita mengatasinya, teman-teman, adik-adik. Nah, untuk itu dalam minggu ini kita belajar dari sosoknya Musa bahwa dia mampu dipakai Tuhan. Nah, dan begitu pun juga kita harus dalam diri kita mau dipakai Tuhan, kita mau dimampukan Tuhan untuk menghadapi setiap rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Nah, sekarang coba kita lihat tantangan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ya mungkin sekarang lagi yang ramenya virus, pandemi, itu apa? COVID-19. Dampaknya besar ya, terutama buat adik-adik, jadi sekolahnya terhambat, ruang lingkupnya susah, di rumah terus apalagi tugasnya numpuk. Nah, itu mungkin menjadi beban juga buat adik-adik. Nah, tapi kita belajar, kita tuh ketika kita dalam situasi ini, janganlah kita bersusah hati atau mengeluh, teman-teman. Tapi ketika kita ke dalam kondisi gini, haruslah kita bersyukur bahwa Tuhan itu masih baik, teman-teman. Tuhan masih menjaga kita, melindungi kita. Nah, untuk itu adik-adik, makanya kita jangan pernah merasa takut, merasa minder. Ketika kita merasa, apalagi yang kalau adik-adik, kakak punya adik kan, terus punya ngelihat bahwa adik kakak ini tugasnya banyak banget. Karena ya ternyata guru-guru hanya ngasih tugas, terus kadang ngajarnya juga kurang kan, karena metodenya atau video pembelajarannya kurang baik dan sebagainya macamnya. Tapi teman-teman, disitulah kita harus belajar, kita harus mengelatih diri bahwa kita ya cari alternatif lain. Ya mungkin kita bisa cari di Google video-video pembelajaran lain atau diskusi dengan teman-teman. Nah itu teman-teman, ketika ada kondisi situasi apapun pasti ada jalan keluarnya gitu. Janganlah mengeluh, kalau mengeluh malah kita jadi gak bisa ngapa-ngapain. Nah untuk itu adik-adik, ya mari kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun adik-adik. Dan kita baru tahu, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat. Seperti tema minggu ini adalah Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Nah itulah firman minggu ini, biarlah firman minggu ini supaya adik-adik bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponinya dengan menyanyikan lagu dari KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih bisa bangun kembali Tuhan, masih bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, di sini kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang sudah merawat kami Tuhan dari kami masih kecil sampai pada saat ini Tuhan, kami remaja Tuhan, kami dewasa Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati orang tua kami Tuhan di setiap pekerjaannya Tuhan, di setiap masalahnya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah mereka tetap selalu ada buat kami Tuhan di masa remaja kami ya Tuhan. Tuhan, tak lupa berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, mungkin pada saat ini ada yang merasakan sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang jamah, Engkau yang menguatkan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Berkatilah teman-teman kami juga yang pada saat ini sekolahnya dirumahkan Tuhan. Biarlah mereka, teman-teman kami Tuhan, kami bisa belajar dengan baik Tuhan dalam menjalankan tugas kami sebagai murid Tuhan. Biarlah keputusan ini Tuhan bukan menjadikan kami malas Tuhan. Biarlah kami tetap semangat Tuhan dalam sekolah kami Tuhan. Sehingga kami tetap bisa mendapatkan ilmu walaupun kami di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Bapa, kiranya kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya bangsa kami sedang menghadapi pandemi ya Tuhan, yaitu virus COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap tugas dan aparat presiden kami hingga jajarannya Bapak dalam melakukan tugasnya dalam mengatasi virus ini COVID-19 ya Bapak. Kiranya berkati setiap tindakan, setiap usaha untuk mengatasi virus COVID-19 ini ya Bapak. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap tim medis, dokter dan para petugas perawat ya Bapak yang dalam tugasnya dalam tanggung jawabnya untuk merawat dan menjaga setiap pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan ya Bapak buat setiap mereka dalam tugas dan pelayanan mereka ya Bapak. Kiranya mereka terus dikuatkan, terus bersemangat ya Bapak dalam melawan, dalam menjalankan tugas ini ya Bapak untuk menghentikan, untuk menyembuhkan setiap para pasien ini dari virus COVID-19 ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk para pasien ya Bapak yang terkena virus COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau berikan kebaikan-Mu ya Bapak supaya para pasien ini bisa pulih dan bisa berkumpul bersama-sama keluarga ini ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapak, khususnya gereja kami GPIB Kasih Karunia Bapak. Kiranya Engkau berkati gereja kami ya Bapak. Kami tahu di mana sekarang kami sedang tidak bisa ibadah secara langsung, tidak bisa kami datang ke gedung-Mu ya Bapak untuk beribadah, tapi kami yakin ya Bapak, kami bisa beribadah dengan baik ya Bapak untuk muji nama-Mu di setiap rumah-rumah kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap kepala gembala kami dan juga pendeta kami ya Bapak, yaitu Pak Pendeta Ruben Persang ya Bapak dan keluarga dan istrinya Bapak. Engkau berkati terus dalam setiap tugas dan pelayanan ya Bapak. Engkau berkati kesehatannya Bapak supaya pendeta kami Pak Ruben ya Bapak dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan fit yang selalu ya Bapak. Kiranya ini doa dan pokok permohonan kami ya Bapak. Kiranya doa ini kami naikkan dengan doa Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kak Aron, Kak Lona, dan Kak Martin mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan ya. Dadah. Dadah Kak.